Hey guys, balik lagi dengan Koko. Kali ini saya membawa sebuah smartphone yang unik. Jadi smartphone ini tuh rilis dengan harga 12 jutaan tahun lalu. Dan kemarin kami beli cuman di harga 4.175.000 aja. Ya, ini dia Sharp Aquos Zero 2. Dengan SoC Snapdragon 855, tentu aja performanya kenceng. Dan selain itu banyak banget keunikan lain dari smartphone ini. Apa aja? Langsung aja kita mulai ke videonya. Cuman sebelumnya kita akan unboxing terlebih dahulu. Boxnya simple, warna hitam dengan tulisan Sharp Aquos Zero 2 di pojok kiri atas dan Aquos di bagian tengah. Sedangkan di bagian samping-samping kosong dan di bagian bawah cuman ada keterangan produknya. Pertama dibuka, di dalamnya ada langsung smartphone-nya. Terus di bawahnya ada adapter dari USB Type-C ke lubang audio jack 3,5 mm. Masih dapat earphone, pin ejector SIM card, stiker IMEI, buku garansi, quick start guide, kabel data USB Type-C, dan terakhir power adapter yang punya output maksimal 10 ampere. Oke, kita beresin dulu. Gile banget kan guys, bodinya tuh loh, tipis banget, melengkung jadinya kalau secara feel digenggam tuh rada ganjel. Di bagian belakang ini kamu bakal langsung ngelihat setup dual kameranya yang desainnya tuh biasa banget dan tulisan Aquos. Dan gak cuman itu, selain tipis juga enteng banget. Beberapa hari megang smartphone ini tuh kayak nggak megang handphone, karena entengnya kebangetan. Bisa enteng gini juga karena baterainya cuman 3130 mAh. Backcase-nya berbahan plastik dengan finishing glossy. Secara material ya biasa aja. Tampilannya nggak terkesan mewah atau nggak terkesan smartphone keluaran baru. Padahal Sharp Aquos Zero 2 ini baru rilis bulan Juni 2020 kemarin. Ke bagian frame, di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi atas ada lubang mic dan slot SIM card. Sisi kiri kosong. Terus sisi bawah ada lubang speaker, lubang USB Type-C, lubang mic, dan satu lagi ada LED notifikasi. Oke, kita nyalain dan sambil setup sebentar. Untuk bagian depan, desainnya juga melengkung, sama kayak desain bodi belakangnya. Jadi bukan cuma sekedar edge display, tapi layarnya tuh bener-bener melengkung. Ini kalau ditaruh di meja jadinya jungkat-jungkit nih. Layar berukuran 6,4 inch beresolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel ini berpanel OLED dengan 1 miliar warna, refresh rate-nya 240 Hz, support HDR10 dan Dolby Vision. Jadi di atas kertas jelas nggak perlu diragukan lagi kualitasnya. Jelas lebih gonjreng, produksi warnanya juga lebih vivid, namun karena masih menggunakan model water drop notch jadi kurang perfect tuh. Dari segi touchscreen juga masih kurang begitu responsif, begitu pula di sensor fingerprintnya. Masih ada delaynya sedikit. Buat perlindungan sih sudah dikasih Corning Gorilla Glass 6. Nah, sayangnya cuma notch-nya aja nih yang bikin kurang sreg. Suara speakernya bisa dibilang cukup oke dengan stereo speaker walau memang nggak ada suara bass yang keluar. Terus soal UI, tampilannya minimalis banget kayak cuman stok Android aja. Namun di bagian setting rada beda karena ada fitur Aquos Useful. Buat saya sendiri, saya lebih suka tampilan yang minimalis seperti ini, walaupun tetap masih ada aplikasi dari pihak ketiga sih di sini. Lanjut ke bagian performa, jadi Sharp Aquos Zero 2 ini ditenagai oleh SoC Snapdragon 855 yang dipadukan dengan GPU Adreno 640. Terus ini punya RAM 8GB serta ROM-nya 256GB. Dan untuk menopang performanya ada baterai sebesar 3130 mAh. Di atas kertas performa sekencang itu tentu aja bisa melibas game-game HD. Nah, kali ini saya juga sudah nyoba untuk buat main game PUBG Mobile. Oke, cuman sebelumnya di sini saya juga udah nyoba untuk beberapa benchmark terlebih dahulu. Antutu benchmark 9 bisa mendapatkan skor 382 ribuan dengan skor CPU 76 ribuan dan skor GPU-nya 165 ribuan. Lalu di Geekbench 5 angka single core-nya di 763 dan angka multicore-nya di 2579. Lanjut lagi di 3D Mark Wildlife, overall score-nya di 2100 dan average FPS di 12,60. Sedangkan untuk wildlife stress-nya cuma dapat 70,8%. Yang artinya performanya itu nggak stabil jika dipakai terus-terusan ya.
Biar nggak penasaran, langsung kita juga coba buat main game. Saya mencoba di game PUBG Mobile. Di sini bisa banget dapat rata kanan Ultra HD, cuman kali ini saya main di settingan smooth frame rate ekstrim aja. Di sini saya masih bisa bermain dengan smooth walau saya masih merasakan adanya lag. Gironya juga aman banget. Kerasanya cuma di baterai yang langsung turun sampai 15% dari pertama main sampai selesai di map Erangel. Nah, sedangkan dalam menghajar aktivitas daily sampai main game nggak ada masalah. Minusnya cuma di masalah baterainya aja yang kecil. Dari pengetesan saya menggunakan PC Mark baterai life cuma dapat 8 jam aja. Ini ketika saya pakai seharian tanpa buat main game bisa tahan dari pagi jam 8 sampai jam 19-an kok sebenarnya. Nggak enaknya ketika ngecas karena terasa lama. Mungkin karena saya terbiasa dengan fast charging yang lebih cepat. Balik lagi ke bagian kamera, setup yang dikasih itu cuma dual kamera untuk kamera belakang dengan konfigurasi 12 megapiksel main kamera aperture f1.7 dan 20 megapiksel ultra wide kamera aperture f2.4 yang sudah support OIS. Sedangkan untuk kamera depan berukuran 8 megapiksel aperture f2.2 support OIS. Secara fitur sih cukup standar juga, ada mode pro, manual, slow mo video, timelapse. Sedangkan untuk video bisa merekam hingga 4K untuk kamera belakang dan Full HD untuk kamera depan. Hasilnya, buat hasil fotonya saya bisa bilang cukup bagus, walau memang kalau dibandingkan dengan smartphone flagship lain jelas kurang. Karena baik dari SDR hingga dynamic range-nya masih terasa kurang untuk handphone kelas flagship. Apalagi untuk kamera depan, hasilnya masih lebih bagus handphone kelas mid-range tahun ini. Sedangkan untuk hasil video malah jauh lebih bagus tuh daripada hasil foto. Hasil rekamannya stabil baik mau merekam menggunakan Full HD maupun 4K sekalipun. Warnanya juga pas kalau buat saya. Begitu pula untuk kamera depan, hasilnya juga smooth walau memang tangkapannya nggak begitu lebar. Malahan saya rasa kameranya ini cocok banget buat vlogging, cuman permasalahannya ya di baterainya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai smartphone ini buat vlogging harus siap-siap bawa power bank. Kesimpulannya Sharp Aquos Zero 2 ini cocok buat siapa sih? Jujur kalau buat saya pribadi kurang begitu cocok karena handphonenya terlalu enteng dan baterainya terlalu kecil buat aktivitas daily saya. Mungkin buat teman-teman yang pengen ngerasain handphone enteng, terus performa oke, video oke buat vlogging, ataupun mau dipakai sebagai handphone multimedia, Sharp Aquos Zero 2 ini bisa jadi salah satu pilihannya. Karena buat harga 4 jutaan menurut saya masih worth it aja. Mungkin minusnya ya di masalah baterai yang harus siap-siap bawa powerbank ketika pakai smartphone ini. Nanti buat teman-teman yang tertarik untuk beli smartphone ini, linknya ada di kolom deskripsi ya, cek aja di situ. Dan cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.